Mengabito wanita menjauh saat pria memberi terlalu banyak. Psikologi wanita. Mengapa wanita mulai menjauh ketika seorang pria memberi terlalu banyak? Psikologi wanita. Pernahkah Anda berada dalam situasi yang benar-benar membingungkan? Semakin banyak perhatian yang Anda berikan kepada seorang wanita, semakin jauh dia tampaknya menjauh. Semakin Anda mengejarnya, semakin singkat responsnya. Semakin keras Anda mencoba membuatnya bahagia, semakin dingin sikapnya. Dan bagian yang paling menyakitkan datang ketika Anda mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada saya? Apakah saya tidak cukup menarik? Apakah saya tidak cukup perhatian? Apakah saya tidak cukup romantis? Atau mungkin saya tidak cukup baik untuknya? Tunggu sebentar. Bagaimana jika masalahnya bukan karena Anda tidak cukup baik? Bagaimana jika Anda telah melakukan apa yang menurut Anda benar, tetapi sebenarnya Anda perlahan-lahan mengikis keseimbangan hubungan? Ini adalah topik yang jarang dibahas secara terbuka, bukan karena tabu, tetapi karena banyak orang lebih suka menawarkan jawaban sederhana ketika menyangkut hubungan. Mereka berkata, jika kau mencintainya, berikan dirimu sepenuhnya. Selalu dukung dia. Jadikan dia prioritasmu. Jangan pernah mengecewakannya. Kedengarannya romantis, tetapi hubungan tidak sesederhana itu. Karena terkadang, ketika seorang pria memberi terlalu banyak dan tanpa batas, itu tidak selalu memperkuat cinta. Bahkan, daya tarik dan rasa hormat dapat berubah secara bertahap. Dan ketika Anda memahami alasannya, Anda akan mulai melihat hubungan Anda dari perspektif yang sama sekali berbeda. Anda tidak perlu lagi menyalahkan diri sendiri sepanjang waktu. Anda juga tidak perlu mengejar seseorang hanya untuk mendapatkan perhatiannya. Sebaliknya, Anda akan mulai memahami bagaimana mencintai seseorang tanpa kehilangan keseimbangan dan tanpa mengabaikan kehidupan Anda sendiri. Jadi mari kita analisis poin-poin ini satu persatu. Dan bagian terakhir mungkin justru yang cenderung diabaikan oleh banyak pria. Pertama, menjadi pria yang baik tidak berarti Anda harus terus-menerus mengorbankan diri sendiri. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk memenangkan cinta seorang wanita, mereka harus selalu tersedia. Menanggapi setiap pesan, membantu dalam segala hal, selalu mengalah, dan selalu mengatakan ya. Bahkan ketika mereka benar-benar tidak ingin, mereka takut untuk mengatakan tidak karena takut mengecewakannya. Mereka takut memiliki pendapat yang berbeda karena mereka percaya bahwa mereka mungkin akan kehilangan hubungan tersebut. Mereka juga takut memberi ruang padanya karena mereka berpikir dia mungkin akan menemukan pria lain. Seiring waktu, tanpa disadari, seluruh hidup mereka mulai berputar hanya pada satu orang. Dan disinilah letak perbedaan penting antara peduli dan bergantung. Peduli berarti memperhatikan seseorang. Bergantung berarti merasa tidak akan baik-baik saja jika tidak mendapatkan respons dari orang tersebut. Secara alami, seorang wanita ingin merasa penting dalam kehidupan pria yang mencintainya. Tetapi menjadi penting tidak berarti menjadi satu-satunya pusat keberadaannya. Bayangkan seorang pria yang memiliki pekerjaan, tujuan, impian, teman, keluarga, hobi, dan kehidupan pribadinya sendiri. Dia mencintai pasangannya, menghabiskan waktu bersamanya, dan mendengarkan ketika dia berbicara. Tetapi bahkan ketika pasangannya sibuk, dia terus menjalani hidupnya sendiri. Dia tidak merasa cemas. Dia tidak mengirimkan 20 pesan hanya karena wanita itu belum membalasnya. Wanita itu juga tidak langsung berpikir, dia tidak mencintaiku lagi. Dia tetap tenang. Mengapa? Karena hidupnya tidak berhenti hanya karena seseorang belum membalas pesannya. Inilah perbedaan antara mencintai seseorang dan kehilangan diri sendiri demi orang itu. Dan semakin cepat Anda memahami perbedaan itu, semakin sehat hubungan Anda.
Kedua, cinta dapat terus ada, tetapi rasa hormat dapat berubah. Ini adalah salah satu hal yang terkadang sulit diterima. Seorang wanita masih bisa merasakan kasih sayang kepada Anda. Dia dapat menyimpan kenangan indah bersama Anda dan bahkan terus mengatakan bahwa dia mencintai Anda. Tetapi sebuah hubungan tidak hanya dibangun atas dasar kata cinta. Rasa hormat, kepercayaan, kekaguman, ketenangan, dan bagaimana setiap orang memandang pasangannya juga berperan. Ketika rasa hormat mulai berkurang secara bertahap, hubungan juga dapat berubah meskipun perasaan cinta belum sepenuhnya hilang. Perubahan ini biasanya tidak terjadi dalam semalam. Tidak selalu ada peristiwa besar yang memicunya. Seringkali, semuanya dimulai dengan tanda-tanda kecil. Dulu dia selalu ingin mengobrol denganmu. Sekarang, percakapan semakin singkat. Dulu dia ingin tahu bagaimana harimu. Sekarang, perhatiannya tampak lebih terfokus pada ponselnya. Dulu dia bersemangat saat melihatmu. Sekarang, hampir selalu kamu yang mengajak bertemu. Dulu dia menunjukkan antusiasme saat kamu datang. Sekarang, reaksinya tampak jauh lebih acuh tak acuh. Dan banyak pria melakukan kesalahan tepat pada tahap ini. Mereka merasakan perubahan dan mereka berpikir, mungkin dia lelah, mungkin dia terlalu sibuk, mungkin aku harus lebih memperhatikannya. Jadi mereka mulai lebih merayunya, mereka lebih sering mengirim pesan, membelikan lebih banyak hadiah, mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan mulai mengatakan aku mencintaimu lebih sering lagi. Tetapi jika masalah sebenarnya adalah ketidakseimbangan dalam hubungan, meningkatkan perhatian belum tentu akan menyelesaikannya. Bahkan dapat meningkatkan tekanan karena seseorang tidak selalu membutuhkan lebih banyak perhatian. Terkadang yang benar-benar dibutuhkan dalam hubungan adalah untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Ketiga, seorang wanita dapat merasakan ketergantungan emosional Anda bahkan sebelum Anda menyadarinya sendiri. Pernahkah Anda merasa bahwa suasana hati Anda bergantung pada bagaimana seorang wanita memperlakukan Anda? Ketika dia merespons dengan cepat, Anda merasa sangat bahagia. Ketika balasannya singkat, Anda mulai membayangkan berbagai kemungkinan. Ketika berjam-jam berlalu tanpa respons, pikiran Anda mulai bergejolak. Apakah dia marah? Apakah dia berbicara dengan orang lain? Apakah dia bosan? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Dan akhirnya kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kamu lakukan. Kamu mengejarnya. Kamu mengiriminya pesan lagi. Lalu lagi. Kemudian, kamu mencoba mencari alasan apapun untuk memulai percakapan lagi. Tanpa disadari, kamu telah menyerahkan kendali emosi kamu kepada respons orang lain. Itu bukan cinta yang sehat. Itu adalah ketergantungan emosional. Dan semakin besar ketergantungan itu, semakin sulit untuk berpikir jernih. Kamu mulai membuat keputusan karena takut kehilangannya, bukan karena apa yang benar-benar kamu inginkan. Hubungan yang sehat harus dibangun antara dua orang yang memilih untuk bersama, bukan antara dua orang yang takut kehilangan identitas individu mereka. Merindukan seorang wanita adalah hal yang sepenuhnya normal. Kamu mungkin ingin bertemu dengannya. Kamu mungkin memperhatikannya. Kamu mungkin juga menunjukkan kasih sayang padanya. Tetapi kamu harus mampu melanjutkan hidupmu ketika dia tidak berada di sisimu. Jika pesan terlambat yang sederhana dapat merusak seluruh harimu, mungkin pesan itu bukanlah masalahnya. Mungkin yang kamu butuhkan adalah membangun kembali pusat kehidupanmu. Dan pusatnya seharusnya adalah diri Anda sendiri. Keempat, batasan pribadi Anda memengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Ini adalah sesuatu yang banyak pria tidak sepenuhnya pahami. Terkadang, seorang wanita dapat menguji batasan pasangannya tanpa menyadarinya. Itu tidak berarti setiap tindakan yang dilakukan seorang wanita adalah bentuk manipulasi. Tidak.
Manusia secara alami mempelajari batasan orang lain melalui interaksi sehari-hari. Apa yang Anda terima, apa yang tidak Anda terima, apa yang Anda anggap tidak pantas, dan apa yang Anda biarkan terus terjadi berulang kali. Misalnya, pasangan Anda sering membatalkan rencana tanpa memberi Anda alasan yang jelas. Anda merasa kecewa, tetapi Anda hanya menjawab, tidak apa-apa. Keesokan harinya, hal yang sama terjadi lagi, dan lagi-lagi Anda berkata, tidak apa-apa. Dan begitulah terus berlanjut sampai Anda mulai merasa tidak dihargai. Masalahnya bukan hanya perilaku mereka. Masalahnya juga Anda belum pernah secara jelas mengungkapkan batasan Anda sendiri. Atau mungkin pasangan Anda berbicara kepada Anda dengan nada merendahkan. Hal itu membuatmu tidak nyaman, tetapi kamu memilih untuk tetap diam karena takut situasi akan meningkat menjadi pertengkaran. Sekali lagi, kamu memilih kedamaian sesaat daripada menghadapi masalah sebenarnya. Namun, menetapkan batasan bukan berarti kamu harus menggunakan agresi. Kamu tidak perlu berteriak. Kamu tidak perlu mengancam. Kamu juga tidak perlu membalas perilaku negatif dengan perilaku negatif yang sama. Kamu hanya perlu berkomunikasi dengan tenang dan jelas. Saya menghargai hubungan ini, tetapi saya tidak nyaman ketika Anda berbicara kepada saya seperti itu. Atau, saya mengerti sudut pandangmu, tetapi saya tetap memiliki batasan yang harus dihormati. Ungkapan sederhana seperti ini menunjukkan bahwa kamu menghargai hubungan tersebut, tetapi kamu juga menghormati dirimu sendiri. Itulah kedewasaan. Ini bukan tentang bersikap kasar. Ini bukan tentang bersikap dingin. Ini tentang tetap tenang sambil mengungkapkan apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Kelima, jangan kehilangan jati dirimu setelah menemukan seseorang. Ini mungkin salah satu poin terpenting dari semuanya. Banyak pria, sebelum memiliki pasangan, memiliki ambisi. Mereka ingin meraih kesuksesan. Mereka ingin membangun karier. Mereka ingin menjaga kesehatan tubuh mereka. Mereka ingin mempelajari hal-hal baru. Mereka memiliki mimpi, teman, dan kehidupan sendiri. Kemudian mereka jatuh cinta dan sedikit demi sedikit semuanya mulai berubah. Mereka mulai meninggalkan hobi mereka. Mereka berhenti berolahraga. Mereka berhenti mengejar tujuan mereka. Mereka mulai mengabaikan pekerjaan mereka. Mereka menghabiskan semakin sedikit waktu dengan teman-teman mereka. Dan akhirnya, seluruh hidup mereka berputar di sekitar hubungan tersebut. Awalnya, mungkin tampak romantis. Tetapi setelah beberapa waktu, mungkin tidak lagi demikian. Kau tetap pria yang sama yang dia kenal. Bukan karena kau menjadi orang yang lebih buruk, tetapi karena kau berhenti berkembang. Dan perkembangan sangat penting. Bukan berarti seorang wanita membutuhkan pria yang sempurna. Bukan juga berarti kau harus kaya, ya.